Chapter 998, Establishing Relations. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, Chapter 998, Menjalin Hubungan. Dengan mata biru gelap, Jonas Kilgore, yang memiliki potongan rambut crew cut yang jarang ditemui di kalangan anggota masyarakat kelas atas, memegang secangkir sampanye saat dia mendekati Dwayne Dantes. Dia berkata dengan senyum, "Kau sangat beruntung hari ini. Kau juga memiliki banyak keberanian. Jika dia merujuk pada aku yang langsung melipat setelah menerima suap, dengan aku yang lebih memilih kehilangan Big Bind yang besar, itu bukan keberuntungan tetapi pengetahuan. Mengenai waktu-waktu lainnya, bermain kartu dengan kalian semua sudah menguras semua keberuntungan Enuni yang baru saja terakumulasi." Klein memutar cangkir berisi alkohol kemasan pucat di tangannya dan berkata dengan desahan tertawa, "Bagi seseorang yang tidak peduli dengan hasil, tentu tidak ada yang perlu ditakuti." Puji sang nyonya. Dia menggunakan ungkapan eufemisme gaya Loen untuk menunjukkan bahwa dia sebenarnya ada di sini untuk kehilangan uang dan bahwa keberuntungannya semua berkat-berkah dari dewa. Itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Jonas tidak kehilangan banyak malam ini, sekitar 1 hingga 200 pound. Meskipun ini sudah merupakan jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan gaji yang dikatakannya, bagi seorang brigadir jenderal, wakil direktur MI, sebuah demigod tersembunyi, gajinya adalah bagian terkecil dari pendapatannya. Oleh karena itu, dia tidak mempermasalahkannya. Dia menggelengkan kepala dengan senyum. Manusia seringkali tidak dapat melihat pengaturan takdir. Kau adalah orang yang menarik, senang bertemu denganmu. Kalimat terakhirnya adalah bentuk pujian sekaligus bagian dari formalitas. Itu menandakan bahwa percakapan mereka telah berakhir. Namun, Klein telah berakting sepanjang malam untuk mengenal demigod dari jalur Black Emperor ini. Jadi bagaimana mungkin dia menyerah? Dia pertama-tama menjawab, "Senang bertemu denganmu juga." Lalu dia bertanya dengan cara yang tampak acak, "Yang mulia, apakah kau familiar dengan manor di pinggiran Backlund? Akan lebih baik jika terdapat hutan untuk berburu." Menurut informasi yang diterima Klein dari Nona Justice, Jonas Kilgore tidak menikmati mengadakan jamuan, pesta, atau salon di tempatnya. Dia juga tidak menerima undangan untuk hal-hal semacam itu. Tidak diketahui apakah itu masalah dengan karakternya atau karena pekerjaannya. Dia memiliki hobi yang sangat sederhana. Pertama, dia menikmati merokok cerutu, terutama Chieftain Cigars dari Mikent di East Balam, diakui sebagai cerutu terbaik di dunia. Kedua, dia menikmati bermain kartu, terutama Texas Hold'em. Ketiga, dia menikmati berburu. Dia sering pergi ke pinggiran Backlund selama musim gugur dan dingin. Dia bahkan pergi ke Iowa County atau Eastchester County untuk berburu. Klein sudah merencanakan untuk membeli sebuah manor, pengeluaran yang dimaksudkan semata-mata untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam masyarakat kelas atas. Dia belum membuat keputusan apapun, tetapi setelah bertemu Jonas Kilgore hari ini, dia tiba-tiba menambahkan permintaan ini dengan harapan menarik minatnya. Ketika saatnya tiba, dia bahkan bisa mengundang wakil direktur MI9 ini untuk berburu di pinggiran kota di akhir pekan yang menyenangkan. Dia kemudian bisa mencari kesempatan untuk bertindak. Jonas Kilgore meminum seteguk sampanye dan berkata setelah berpikir sejenak, "Aku akan membantumu mencatatnya. Jika ada yang sesuai, aku akan mengirim seseorang. Jalan Boklund, kan? Ya, seseorang akan memberitahumu di sana." "Terima kasih banyak," jawab Klein dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, dia merasa kasihan pada mantan pelayannya, Richardson, yang kini telah menjadi asisten butler. Pemuda ini yang ingin memperbaiki diri baru-baru ini berangkat pagi-pagi sekali dan pulang larut malam. Dia telah mengumpulkan informasi tentang manor di pinggiran Backlund, menyaring yang memenuhi syarat dan yang dijual. Dia telah mengunjungi secara pribadi untuk mencatat opsi yang semuanya sempurna. Dia tidak ingin majikannya menemukan sesuatu yang dia suka hanya untuk mengetahui bahwa itu tidak dijual, atau bahwa kondisi sebenarnya jauh lebih buruk dari yang dijelaskan. Dan setelah Klein tiba-tiba mengubah permintaannya, semua pekerjaan yang telah dilakukan Richardson tentu saja menjadi tidak berguna. Pihak A yang selalu jahat dalam kontrak selalu mengubah persyaratan dan permintaan mereka. "Ya, setelah ini selesai, aku akan meminta Taneja untuk menaikkan gaji tahunan sebesar 5 pound. Sebagai asisten butler, dia seharusnya mendapatkan lebih banyak daripada saat menjadi pelayan. 5 pound, itu sudah hilang hanya dalam 1 atau 2 kenaikan di permainan hari ini." Gaji tahunan Richardson hanya cukup untuk bermain beberapa putaran Texas Hold'em.
Klein menghela napas dalam hati ketika merasakan tatapan mengarah padanya. Dia langsung menatap kembali dan menyadari bahwa itu adalah Laksamana Emirius Revolt. Pria parubaya yang kaku dan kuno ini mengangguk lembut dan mengalihkan tatapannya. Dia tidak berniat berkomunikasi dengan Dwayne Dantes, juga tidak mengirim orang untuk menangkap Beyonder tanpa afiliasi ini. Bagaimanapun, dia dianggap sebagai mitra kerja militer, dan tidak jarang bagi seorang pedagang, seorang petualang dengan koneksi luas untuk dapat memperoleh ramuan. Saat ini, Kolonel Calvin dan anggota parlemen Matt mendekati Dwayne Dantes dengan gelas anggur di tangan. "Apa yang terjadi?" tanya Calvin dengan suara yang frustrasi dan tertekan. Karena Dwayne Dantes telah memenangkan hampir 1.000 pound, dia dan Macht harus mengubah strategi mereka untuk mencegah Laksamana Emirius kehilangan uang. Mereka beralih dari strategi ketat ke strategi yang tidak terhambat. Mereka merasa cukup tertekan karena kehilangan beberapa ratus pound masing-masing. Dengan demikian, menambah kerugian semua orang, Laksamana Emirius telah memenangkan total hampir 300 pound. Mengenai hal ini, Klein mengangkat kedua tangannya. "Aku bahkan tidak melihat kartu lubangku." Di antara baris-baris, dia bermaksud bahwa ini hanyalah berkah dari dewa yang mengendalikan keberuntungan. Saat ini, dewa, malaikat, dan keberadaan rahasia yang memiliki otoritas di domain takdir termasuk tetapi tidak terbatas pada Evernight Goddess, The Fool, Snake of Mercury, Will of Septin, Pales Zoroast, Blasphemer Ammon, dan Snake of Fate Ouroboros. "Ini benar-benar masalah yang sangat menjengkelkan," kata Mark dengan senyum pahit sambil menggelengkan kepala. "Calvin dan aku bahkan tidak berani pulang setelah apa yang telah kami kehilangan. Mereka telah kehilangan sekitar setengah dari pendapatan tahunan yang mereka klaim." Dwayne Dantes dengan pelipis beruban menunjukkan ekspresi terkejut. "Kapan kalian kehilangan?" Dia kemudian menunjuk ke tumpukan chip di kursinya. "Aku kebetulan mempertahankan 1.000 pound yang aku bawa masuk di awal. Sisanya milikmu, bukan?" Calvin dan Matt terkejut dan saling bertukar pandang. Kemudian mereka menunjukkan senyuman. "Kami pasti menghitung salah karena kecemasan." Calvin mengangguk setuju. Klein tertawa dan segera mengalihkan topik. Dia kemudian mulai melihat makan malam yang diletakkan di atas meja kopi di sampingnya. Kota Perak, di puncak salah satu menara kembar. Derek Burke sekali lagi bertemu dengan ketua dewan 6 anggota, Colin Iliad. "Kau bilang ada sesuatu yang ingin kau tanyakan padaku?" Colin, yang memiliki sejumlah bekas luka tua di wajahnya, bertanya dengan tenang pada pemuda yang tidak dianggap terlalu tinggi. Derek membungkuk dan menjawab dengan jujur. "Ya, Yang Mulia, dalam kemajuan menjadi pendeta cahaya, aku membutuhkan kegelapan murni. Tetapi begitu aku melakukannya, itu akan sangat berbahaya. Aku ingin tahu apakah ada solusi." Colin Iliad mendengarkan dengan serius sebelum mengangguk. "Kau harus mengonfirmasi satu hal. Apakah itu kegelapan murni atau kegelapan tanpa cahaya? Kedua konsep ini sangat berbeda. Jika yang terakhir, kau bisa mendapatkannya di penjara bawah tanah menara. Kau sudah berada di sana cukup lama, jadi kau harus tahu apa yang aku bicarakan." Derek memiliki ketakutan yang mendalam terhadap penjara bawah tanah menara, karena di sanalah dia pertama kali bertemu dengan Blasphemer Ammon. Dia tidak hanya melihat mantan kapten tim ekspedisi, tetapi dia juga sempat terinfeksi. Kecuali jika memang diperlukan, dia benar-benar tidak ingin mengingatnya. Saat ini, setelah menerima pengingat dari ketua, dia mulai perlahan-lahan menggali ingatannya. Dia menemukan bahwa di bawah menara, meskipun setiap sel diberikan lilin, seseorang harus menunggu penjaga mengantarkan makanan dan obat-obatan dan meminta lebih banyak setelah mereka habis terbakar. Ini tidak sering terjadi, hanya terjadi 3 kali sehari dengan jeda di antara yang sangat panjang. Dan dalam lingkungan seperti itu, fenomena seperti munculnya monster dan lenyapnya manusia tidak pernah terjadi. Derek teringat bahwa dia telah berada dalam kegelapan tanpa cahaya selama beberapa waktu tanpa menghadapi bahaya apapun. Dia berpikir sejenak dan ragu-ragu berkata, "Kegelapan tanpa cahaya di dasar menara memiliki kekuatan eksternal yang terlibat? Apakah kekuatan inilah yang mencegah kegelapan membuat orang menghilang atau memproduksi monster?" Colin Iliad melihat dua pedang yang digantung secara silang di dinding. Dia melihat ke atas dan menghela napas. "Ya, itulah sebabnya disebut kegelapan tanpa cahaya, bukan kegelapan murni." Derek sedikit mengernyit saat mencoba mengingat. Setelah beberapa detik, dia berkata tanpa kepastian, "Jika itu masalahnya, kegelapan di luar basement menara juga bukan kegelapan murni. Dalam banyak catatan sejarah,
Malam sebelum zaman kegelapan tidak membuat orang menghilang atau memproduksi monster. Sekarang, kegelapan pasti telah mengalami perubahan abnormal atau ada kekuatan lain yang tercampur di dalamnya sehingga menjadi berbahaya. Bagus. Untukmu dapat membuat hubungan seperti itu menunjukkan bahwa kau telah berkembang. Oleh karena itu, izinkan aku bertanya lagi. Apakah kau memerlukan kegelapan murni atau kegelapan tanpa cahaya? Mata biru muda Colin menunjukkan sedikit keterkejutan. Ini, apakah mungkin kegelapan murni hanya ada di luar tanah terkutuk para dewa? Derek merasa suram sebelum dia memompa semangat. Yang mulia, aku juga tidak terlalu yakin. Aku akan mengambil waktu untuk mengkonfirmasi ini. Dia percaya bahwa Mr. Hangedman yang berpengalaman dan kuat, Mr. World, dan anggota lain dari Tarot Club dapat memberinya solusi yang baik. Colin Iliad tidak bertanya lebih lanjut dan berkata sambil mengangguk. Silakan lanjutkan. Setelah kau mencapai urutan 5, bahkan jika kau tidak mampu menjadi demigod untuk waktu yang lama, kau akan memiliki kesempatan untuk menggunakan artefak tertutup tertentu. Backlund, Hillstoneborough. Shio mengenakan jaket coklat dan topi, berpura-pura menjadi pria pendek yang sangat biasa. Dia telah secara resmi mengambil misi tersebut dan mulai membuntuti dan menyelidiki seorang pria bernama Ernest Boyar. Ada juga beberapa pemburu hadiah lain yang berpartisipasi dalam misi ini. Ernest Boyar mengangkat topi tinggi dan menunjuk tongkatnya ke depan saat dia memerintahkan pengemudi kereta ke Borough St. George. Ini terletak di tenggara Backlund, dipisahkan dari East Borough oleh sungai Tusok. Setelah dia naik ke keretanya dan mengambil tempat duduk, Ernest mencium udara. Dia melihat keluar jendela dan tiba-tiba mendengus. Sebagai seorang Viscount Sanguine, bagaimana dia tidak menyadari para pemburu hadiah yang canggung membuntutinya? Sakuranovel.ad. Sebelumnya,